Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Al-Fahir dari kelas 2 BPJKR. NPM saya 211063107047. Di sini saya mau menuntaskan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Hajah Inarayu Purnamaningsi MPD. Dan di sini saya mau memaparkan materi tentang perkembangan dan perbedaan individu. Pengertian karakteristik seorang dapat diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nurtur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, emosional pada setiap tingkat perkembangan. Pengertian individu. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Sejak lahir, manusia merupakan kesatuan psikofisis atau psikomatis yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Perbedaan individu. Dalam aspek perkembangan individu dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu semua dari manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya dan di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Perbedaan individu. Perbedaan kognitif, perbedaan bahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar. Di sini saya akan membacakan perbedaan kognitif. Jadi perbedaan kognitif, kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hasil pengamatan atau penyerapan atau suatu objek. Berarti ia menguasai segala sesuatu yang diketahui, dalam arti pada dirinya terbentuk suatu persepsi, dan pengetahuan itu diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan dan kata kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik. Yang ketiga yaitu ada perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan saraf motorik yang dilakukan oleh saraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang keempat ada perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Yang kelima ada perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama manakala lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang, dalam arti tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Yang keenam yaitu ada perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibat
Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Sekian, itulah presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.